yang menyebutkan bahwa kunut subuh itu tidak bid'ah katanya Ustaz. Itu ambil pendapat yang Ya, mana? tidak. Saya tidak tahu, tidak mengapa. Pendapat itu wajar, itu ikhtilaf. Namanya ikhtilaf itu kan ikhtilaf ada dua, ikhtilaf tanamu dan ikhtilaf tudad. Itu ikhtilaf yang apa ya? Silahkan saja kalau dia memiliki. Tapi kan saya mengatakan sesuai dengan hadis yang jelas. Hadis dari Sa'ad bin Tariq al-Asy'a'i. Kemudian hadis dari Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Mengatakan, ya sudah, saya berpegang dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena bapaknya Sa'ad bin Tariq al-Asy'a'i ketika itu menjadi saksi sholat bersama Rasul, saksi bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ketika ditanya kepada bapaknya, ya abati, qad shalaita khalfa Rasulillah wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aliyan afakanu yaqnutun al-fajr? Ai bunayya muhdats. Kemudian yang kita teliti, yang kita tahu, ternyata hadis-hadis kunut subuh itu bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sahih adalah kunut nazilah. Rasulullah pernah kunut di dalam sholat wajib, iya, tapi kunutnya 5 waktu. Kenapa? Karena dia kunut nazilah untuk mendoakan keburukan kepada, yaitu ahya min ahya'il Arab. Seperti itu. Jadi pertanyaannya Ustadz, kalau itu kategorinya bid'ah, innaha muhdatsun itu, lalu kata yang alumni Madinah menyebutkan bukan bid'ah, itu kita ini orang awam kalau mau berjamaah imamnya kunut gimana Ustadz? Apakah lebih baik sholat munfarid itu atau ikut Enggak perlu sholat munfarid, tidak. Tapi kan bid'ah Ustadz. Kalau bid'ah kan tertolak, nanti imamnya berarti tanggung jawab besar itu ya, padahal imamnya ya, kan? alumni Madinah Ustadz, misalkan gini lagi gimana Pak, Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhamin wal ma'mum mutaman. Yang tanggung jawab semua itu adalah imam. Jadi kita tenang aja. Kalau kita bisa menghindar cari imam yang lain yang tidak berkunut, silakan, lebih bagus. Terus kalau kita memang harus sebentar, Ustadz, kalau imamnya kunut ngangkat tangan, kita makmumnya yakin tidak kunut itu bid'ah. Kita ikut ngangkat tangan atau enggak Ustadz ya? Enggak perlu, saya enggak. Oh gitu. Tapi kalau Ustadz Piranda menyebutkan perlu, jadi bingung saya ngambil pendapat Ustadz Piranda atau mau Ustadz ABS ini. Ya terserah, antum kita petunjuk sama Allah. Kalau Ustadz Piranda itu Pak, coba dengarkan fatwanya. Dia kalau dia jadi imam, dia nggak mau kunut katanya, dia nggak kunut. Cuman kalau dia makmum orang kunut di depannya, aku ikut kunut karena gitu aja yang bilang. Itu masalahnya. Jadi kalau saya lihat Ustadz Piranda, kalau saya makmum itu akan ikut kunut. Pendapatnya Ahmad bin Hambal itu. Jadi menyebutkan kalau jadi muntari dia tidak kunut, tapi kalau jadi makmum dia ikut kunut. Tapi kalau Ustadz ABS, Ustadz Duna ABS ini tidak mengangkat tangan, tapi pendapatnya kok berbeda ya sama Ustadz Piranda. Gimana ya? Kalau berbeda itu tidak mengapa tuh Pak. Memang berbeda dalam hal ini dicela tidak kan? Tapi kan bid'ah Ustadz. Kalau bid'ah mah nggak ada kompromi Ustadz. Iya, saya pun makanya saya nggak ada kompromi kan. Saya nggak mengangkat kan. Iya, tapi kalau saya orang awam ikutin Ustadz Piranda itu jadi sesat nggak Ustadz? Menyelisih Ustadz nggak? Ikutin dalil, bukan menyelisih. Anda itu yang paling repot adalah menyelisih Rasulullah, bukan menyelisih Ustadz, Pak. Oh, berarti Ustadz Piranda menyelisih Rasulullah Ustadz ya? Ya kok Ustadz kan udah dibilang, Ustadz Piranda itu kan dari ngomongnya Pak, kunut subuh bid'ah katanya, mutlak bid'ah kata Ustadz Piranda. Nggak pernah Ustadz Piranda sahih katanya. Ustadz Piranda itu bid'ah katanya. Yang jadi masalahnya Ustadz Piranda kalau jadi makmum ikut kunutnya imam katanya, jadi dia agak sedikit. Tanyakan ahsannya lebih gini loh Pak, ahsannya itu jangan mengklaim Ustadz Piranda seperti ini, jangan. Kita jangan membicarakan orang Pak dalam hal ini. Kita bicara itu jangan membicarakan orang, nggak boleh Pak. Ahsannya lebih bagus, lebih bijaknya seperti ini. Antum kalau ada kesempatan bertemu dengan beliau, tanya alasannya apa sih Ustadz seperti ini, itu lebih bagus. Jangan dibawa yaitu ranah untuk menghakimi orang di sini, gitu loh Pak. Iya, kan saya orang mengatakan awam, Ustaz. Iya, betul. Makanya saya katakan seperti itu. Anda nggak pernah ketemu. Kalau sama Ustaz saya sering nongkrong ikut lihat. Ya, makanya itu kalau ada kesempatan ketemu, coba tanya, cari alasannya. Makanya saya bilang kalau ada kesempatan ketemu. Kalau tidak, ya sudah. Saya cuma menyampaikan kalau Anda bertanya saya, alasan saya kenapa tidak kompromi. Satu, karena hadis-hadis di dalam kunut subuh semuanya cacat. Itu yang pertama. Kedua, saya lebih hati-hati saya menyelisih Nabi daripada saya menyelisih orang. Karena
Jelas Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi ini la a'lamu anna kunutal fajri bid'atun. Kata beliau, demi Allah, saya mengetahui bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Itu yang mengatakan Abdullah bin Abbas. Saya lebih hati-hati ke situ. Kecuali kalau Ustadz Firanda punya dalil sendiri, kan saya tidak tahu. Itu loh. Dan jangan pendapatnya ke dalil aja Ustadz ya. Jadi dalam hal ini Ustadz Firanda berarti dalilnya ya maaf ya kalah sama Ustadz ABS berarti ya maaf ya. Jadi saya ikut pendapat ABS jangan seperti itu Pak, jangan seperti itu. Antum itu bukan masalah kalah-kalahan loh Pak. Ini tuh bukan adu mekanik. Pahami Pak, bukan masalah adu. Maksud saya itu kita ini orang awam jadi bingung bid'ahnya. Iya. Akhir Salafi. Ini loh. Nah, Ustaz. Jadi gini Akhir Salafi. Maksudnya Ustadz Firanda itu tidak harus ikut kunut subuh, itu adalah kita harus ikut gerakannya. Jangan meninggalkan sholat, membatalkan sholat maupun mendahului imam. Nah, perkara angkat tangan tidak angkat tangan itu kan sunnah. Kita boleh ikut kunut subuh tapi nggak angkat tangan, boleh. Mengamini kunut subuh tidak angkat tangan, boleh. Karena tidak angkat tangan itu angkat tangan tidak angkat tangan itu adalah sunnah. Jadi maksud Ustadz Firanda di sini adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat hanya gara-gara imam itu kunut subuh. Kunut. Nah, jadi bukan karena tidak angkat tangan berarti kita tiba-tiba tidak ikut, bukan. Berarti ya. Ustadz Abu Ja'far dalam hal ini tentang bid'ah itu bisa kompromi lah gitu ya. Jadi sekalipun sholat dalam satu temanya tentang kunutnya bid'ah kita bisa ikut jadi pura-pura nggak bid'ah gitu ya. Nah, jadi kalau Ustadz Jawas itu sampai bilang gini, kalau misalkan imam kunut subuh, ya kita perbanyak bacaan aja, bacaan tasbih aja. Nah itu Ustadz benar, saya pernah dengar itu pendapatnya itu kalau baca dikir di waktu kunut subuh ada dalilnya nggak dari Quran sama hadis? Ada dari hadis Pak, hadisnya dari Abdullah bin Umar Pak, hadisnya dari Abdullah bin Umar. Iya, hadisnya dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW mengatakan innamas sholatu hiya takbiru wa tasbihu wa tahlil wa tahmid. Ini sebagai ganti bahwasanya sholat itu adalah takbir, tahmid, tahlil. Maknanya di sini ketika ini Rasulullah ngasih tahu kepada yaitu sahabat yang ketika itu tidak mengetahui bacaan sholat apa yang harus dibaca. Oh itu yang nggak tahu berarti kalau nggak ikut kunutnya apa yang Allahumma hdina fiman dait itu Ustaz ya. Jadi kita baca tasbih itu dalilnya itu hadis itu memang syarahnya begitu Ustaz. Iya. Apa itu hanya dicocok-cocokkan saja sama yang anti kunut maaf ya dalam hal ini? Dicocok-cocokkan bagaimana toh Pak Wong itu dalilnya memang cocok kok dicocok-cocokkan bagaimana? Kalau memang antum keterbatasan dalam memahami hujjah, jangan serta-merta justifikasi oh berarti Ustadz ini lemah, Ustadz ini kuat dan begitu. Tapi antum untuk jadi begini Ustadz. Jadi begini. Jadi saya bingung sebagai orang awam itu kok memahami bid'ahnya itu Ustadz salaf kok beda-beda Ustadz. Jadi saya bingung ngambil yang mana Ustadz ya. Sementara nggak ada perbedaannya Pak. Nggak ada perbedaannya. Yang beda itu mana gitu loh Pak. Nggak ada. Yang beda itu mana? Yang kunutnya Ustadz Firanda dengan kunutnya Ustadz Abdul Hakim Abdad sama Ustadz Jawas dan Ustadz ABS kok beda ya Ustadz ya? Yang yang mana saya bingung Ustadz. Coba sebutin. Ustadz Firanda apa? Ustadz Jawas apa? Ustadz Abdul Hakim apa? Ustadz Firanda Ustadz Firanda kalau ikut sholat berjamaah jadi imam dia pasti nggak kunut, kita maklum. Nggak, saya tanya pendapat Ustadz Firanda itu Ustadz Firanda itu kalau jadi makmum dia ikut kunut angkat tangan Ustadz. Nggak, saya tanya Anda mengatakan beda. Pendapat Ustadz Firanda tentang kunut apa? Iya tentang kunut itu kalau jadi makmum dia angkat tangan. Saya tanya pendapat Ustadz Firanda tentang kunut itu apa? Pendapat Ustadz Firanda tentang kunut itu bid'ah. Karena bantu Ustadz. Bingung saya orang awam malah makin bingung sama Ustadz gimana ini ya Ustadz? Apa saya harus meninggalkan subuh Ustadz? Karena antum orang awam, cuman ngeyel. Antum awam, ngaku awam, tapi ngeyel. Gimana itu? Ya, jadi begini Ustadz, itu yang salah gitu loh. Dan saya Ustadz, coba lihat para tolabul ilmi ketika bertanya, Ustadz hukumnya gimana? Ustadz jawab, sudah naam sahih, selesai. Antum enggak, antum berusaha menjustifikasi hukum dengan kadar keilmuan antum. Ya makanya antum bingung. Dan bentur-benturin ke Ustadz itu loh. Tapi harus yakin kan Ustadz kita bentur-benturin Ustadz dalam ini ya bermudah-mudahan dalam kebid'ahan. Naudzubillah. Jangan seperti itu, akhi. Itu tuduhan loh. Enggak boleh. Maksud saya, Ustadz begini ini mohon maaf saya jadi bingung Ustadz apa gitu loh.
Jadi bingung saya Ustadz, saya orang awam jadi mau ibadah aja kok jadi ngaku awam, cuman bentur-benturkan orang. Awam, aku awam, kok bentur-benturkan orang, bentur-benturkan orang. Semuanya Terus awam. begini, Makanya Ustaz. semuanya bertanya. Begitu Ustadz Abu Jafar, gitu mohon istilahnya. maaf, saya mau dari Ustadz ABS yang sudah jelas keilmuannya Ustadz Abu Jafar, saya jadi malah pusing kepala saya. Nah, enggak apa-apa. Pusing tuh urusan antum. Urusan Ustaz ABS Jadi menyampaikan saya ingin bercanda dari aja. Ustadz ABS yang menjawabnya yang mutabahir, kata orang sini itu berwawasan luas Ustadz. Terus begini Ustadz, yang kedua Ustadz, saya itu Yang dengar yang dengar umroh, itu Ustadz. heran. Saya pernah umroh Ustadz begini. Waktu umroh itu Ustadz gimana ya? Saya bingung saya kalau sholat di Masjidil Haram itu kan berapa ratus ribu gitu pahalanya. Tapi pas giliran saya waktu itu lagi umroh bertepatan dengan hari Jumat Ustadz. Pas hari Jumat saya itu sampai mau sholat itu bingung mau balik lagi ke hotel nggak dapat pahala 100.000 itu kali lipat. Kalau ikut di situ tapi ada bid'ahnya Ustadz. Kalau Masjidil Haram itu bid'ahnya kok adannya 2 kali Ustadz, kan adan bid'ahnya Ustadz ya. Adannya di Mekah itu 2 kali Ustadz, saya bingung sampai mau meninggalkan Jumat itu gimana hukumnya Ustadz, gara-gara adannya 2 kali. Karena kita kan kalau yang ikut manhaj salaf itu adan 2 kali itu siapa sahabat itu, katanya Utsman ya Ustadz, itu bid'ah dolalah Ustadz katanya. Jadi saya bingung Ustadz, gimana Sekarang Ustadz? saya tanya, kata siapa ada 2 kali bid'ah dolalah itu? Kata Ustadz itu, Ustadz yang bermanhaj salaf siapa ini, Ustadz Abdul Hakim Abdad Ustadz. Coba mana beliau mengatakan di mana? Jadi susah Ustadz, cari di videonya susah Ustadz. Ketika Ya, coba Ustadz di mana? Jangan menuduh. oh enggak menuduh Jangan Ustadz, menuduh, aduh saya jadi malah dianggap menuduh ya Allah, saya masalah. Enggak, ya kalau enggak menuduh itu datangkan buktinya mana? Beliau ada Ustadz Saleh mengatakan ada 2 Dicari kali di bid'ah, YouTube mana? Ustadz tentang bagaimana adan Jumat itu Ustadz. Dicari. Ya, Bingung, kenapa Ustadz. antum ketika di Masjidil Haram itu kan banyak para ulama, kenapa enggak tanya di sana aja? Kan saya orang awam Ustadz, mau nanya gimana Ya, bahasanya kan ditanyakan juga enggak apa-apa. Kan ditanyakan justru bahasa di sana. Karena enggak di sana. bahasa di Arabnya sana bingung itu kan- Ustadz. Andalannya Kan cari awam, penerjemah. sedikit awam, tapi sukan kemana-mana. Awam Iya, katanya. justru dari keawaman ini saya jadi banyak kritis berpikir Ustadz, ini yang saya ikuti manhaj salaf itu yang mana yang paling Ya, dekat gini. ke Rasulullah. Kalau itu Anda bingung, kritis Ustadz, itu kok bisa gini beda-beda? lah. Kalau Anda kritis itu seharusnya Anda pas ketika di sana tanya dong sama ulama sana. Kalau nggak bisa bahasa Arab, cari penerjemah. Nggak ada Ustadz, susah. Nggak ada, nggak mungkin, mustahil. Nggak ada, Ustadz. Jangan Tapi saya pernah bohong, begini banyak. Ustadz, saya pernah nanya sama apa yang mutawib itu Ustadz. Ada mutawibnya itu bilang begini katanya, kalau memang pemahaman adan 2 kali itu tidak bid'ah, yang membid'ahkan itu adalah orang yang tidak tahu ilmu katanya begitu. Jadi saya agak tenang itu yang mutawibnya membid'ahkan, bilang. makanya saya tanya, yang membid'ahkan siapa? Ya katanya itu Ustadz Abdul Hakim Abdad mengambil pendapatnya siapa? Al-Albani jangan itu katanya nama dong, itu Mas. Ustadz. Nah, di kitab apa? Kalau saya Albani di kitab apa saya cari nih? Di kitab apa? Ya, dicari coba di apa chat GPT Ustadz, Yo, pendapat Anda Al-Albani dong, tentang kan itu Anda yang pakai bahasa Anda Arab. yang gini loh Mas, Anda yang mengatakan bawakan referensi, jangan Anda ini kayak kasusnya kayak kemarin ya Bu Jafar. Anda ngomong sesuatu statement saya suruh nyari bukti, kan salah. Ya gimana kalau Ada yang saya mengatakan- orang awam Ustadz, orang awam saya itu Iya, mengalami kalau- apa aja. Kalau anda itu sudah tahu orang awam, seharusnya kan tanya saja, nggak perlu membanding-bandingkan pendapat ini bid'ah dan seterusnya. Iya, kan begini perlu Ustadz. gitu loh. Jadi bingungnya begini Ustadz. Kalau saya sebelum Bingungnya berangkat umroh apa? itu bingungnya sebelum berangkat umroh itu saya udah ya dari manhaj salaf itu, tapi ke sana kok ada yang beda-beda. Terus gini Ustadz, pengalaman lagi Ustadz. Katanya sholat tarawihnya itu beda 23 rakaat Ustadz di Mekah sama Madinah itu, terus? sama Masjidil Aqsa-nya katanya 23. Padahal itu kan bid'ah Ustadz. Kalau bid'ah Kata berarti siapa? semuanya 23? ditolak itu. Mana yang mengatakan 23 bid'ah itu siapa? Coba. Itu katanya. Orang ini bukan awam ini. Ustadz. Kata ini- siapa? Kata siapa? Mutlak dari- Biarin tak layani dulu. Kata, Nggak, jadi, kata siapa? dari ucap- dari- Kata siapa? jadi begini Nggak Ustadz. awam ini anak ini. Kalau tarawih 23 rakaat itu bid'ah enggak Ustadz?
Loh, tadi sekarang katanya tadi Anda menetapkan itu bid'ah. Sekarang baru Iya. tanya yang benar mana? Sebelumnya saya Yang benar itu yang mana? sebelumnya saya dicekoki oleh 23 itu bid'ah katanya hadis yang Kata siapa? Yang nyekoin siapa? itu yang manhaj salaf Ustaz, yang manhaj salaf. Siapa? Banyak Siapa? semuanya. Yang Siapa? Jangan semuanya dong. Di siapa? begini, Terus Ustaz. di kitab apa? Saya itu begini, ini mohon maaf dikoreksi Ustaz kalau ada yang salah ya. Sholat tarawih yang benar itu katanya 11 rakaat sesuai hadis Siti Aisyah. Rasulullah ditanya sholat malam bagaimana, tidak ditambah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan itu tidak melebihi 11 rakaat katanya begitu. Sholat untuk Mana rakaat hadisnya? panjang Hadisnya katanya. Hadisnya Hadisnya itu mana? terjemahannya Ustadz. Hadisnya kalau nggak salah gini bilangnya la yajidu fi Ramadana wala fi ghairihi apa ala ihda asrota rakaatan katanya Ustadz begitu. Ida asrota Jadi saya- rakaatan. Iya. Itu Terus? salah Ustadz ya? Salahnya siapa? Enggak, yang mengatakan tadi 23 rakaat 21 bid'ah itu siapa coba? Iya, yang mengaku manhaj salaf Ustadz, yang mencokoki pemikiran Jangan saya. yang mengaku dong, siapa yang mengatakan itu dari kitab apa gitu loh. Ya, jadi saya bingung, coba saya nanti kalau mau tanya lagi, tapi Ya, kalau lebih saya nanti, kuat nih, Ustadz. kalau saya saya- lebih kalau saya kuat. nanti, Kalau Ustadz maaf ya Ustadz ABS, ini enak ngobrol sama Ustadz ABS itu apa ya, dalil terus enak ya. Jadi kalau ngobrol, jadi Ustadz ABS saya biar nggak pusing, nggak diputer-puterin sama pertanyaan. Kalau sholat tarawih yang 23 rakaat itu bid'ah nggak Ustadz? Tidak. Oh tidak bid'ah Ustadz. Aduh masya Tidak. Allah. Jadi berarti saya kalau ikut yang 23 aman ya Ustadz ya? Aman, saya kan larang. Alhamdulillah. Tapi kalau kata teman-teman yang ikut di kajian-kajian itu, Ustadz bilangnya katanya ikut yang 11, yang 23 itu bid'ah. Jadi saya pusing. Siapa? Kalau- Siapa yang mengatakan Katanya itu? begini, Referensinya Ustaz. apa? Iya, iya, saya ingat, Ustaz. Mas, gini, stop. Jangan bilang katanya. Oh, iya, Gini iya. loh, Mas, kita jangan bilang katanya, jangan bicarain orang. Di sini bukan ranah untuk gibah. Iya, Jangan bicarain riba, Ustadz ini, Ustadz ilmu, Nah, itu bicarain Ustadz Jadi, ini, Ustadz ini, fakta Ustadz di ini. lapangan. Kita bicara gini loh, Mas. Kita bicara referensinya, dalilnya Iya. apa gitu loh. Iya, saya harus buka-buka ini lagi ya, buka-buka Ya, chat tidak GPT. mengapa. Jadi Kalau begini, Ustadz, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ini Tidak enak apa-apa. chat GPT ini. Kalau ada Nggak apa-apa, chat buka, GPT enak. buka nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi Silakan begini buka, Ustadz, nggak apa-apa. kalau saya Al-Albani ya kalau tidak salah, ada Ustadz yang menyampaikan katanya kalau yang sholat tarawih 23 rakaat itu sama seperti orang yang sholat duhur ditambah jadi lebih dari 4 rakaat katanya Ustadz. Berarti Di mana bid'ah itu? doang. Di mana itu dia mengucapkan itu? Ustadz coba diketik di chat GPT. Jangan seperti itu. Bawakan referensinya, jangan ngomong saya menyusahkan saya itu loh, membebankan saya suruh Kalau ketik Ustadz itu kan Mana? tempat diberi pertanyaan Ustadz pasti sudah banyak wawasannya. Kalau Iya, kata saya Ustadz akan itu kan begini, Pak menjawab Ustadz. sesuai dengan referensi, bukan Maksudnya saya begini suruh Pak ketik. Ustadz. Iya, kalau kata yang ini teh kan kata yang ngajarin saya, kalau kamu tidak tahu tanya ke Ustadz katanya. Apa tuh bahasanya? Iya kan tanya bukan Alu nyuruh apa pas ngetik alu Ustadz ya? GPT. Pas alu ahla dikri itu Enggak. jumlah ta'lamun itu Ustadz. Iya, tanya bukan suruh ngetik GPT, tanya saja yang benar bagaimana Iya, sih iya. dalilnya apa, baru nanti saya jawab gitu loh. Iya. Jadi sekarang nggak pakai chat GPT, saya nanyanya ke Ustadz ABS aja biar enak ya jawabnya Ustadz. Kan Ustadz itu jadi tempat yang berhak diberi pertanyaan. Itu pendapatnya Syekh Al-Albani yang menyebutkan yang sholat 23 rakaat jika dilaksanakan 23 rakaat sama seperti melaksanakan sholat duhur lebih dari 4 rakaat itu Ustadz setuju nggak? Gini, kalau itu pendapat dari Syekh Albani betul ataupun tidak, ini kan jadi malah ranah ghibah. Kita Iya, bukan Ustaz. masalah cari pendapat fulan wal Ya. alam, Mas. Ntar Ya. saya jangan dipotong dulu. Ya Ustadz. Jangan dipotong dulu. Kita itu bukan mencari pendapat si fulan wala alan. Kan Anda pengen tanya, ini pertanyaannya seperti apa? Kita jawab. Bukan kita pendapat Syekh ini, bukan. Ntar dulu. Bukan seperti itu kalau Anda orang awam gitu loh. Kalau Anda tadi mengaku orang awam. Kecuali kalau Anda kesini bertanya untuk satu su'ul qasdi tadi ya, memiliki maksud yang buruk. Untuk Enggak, menggibah, Ustaz. untuk bentur-benturkan. Ntar Enggak jangan dipotong Ustadz, dulu. Ustadz jangan suudon, dipotong saya orang dulu. awam kok Ustadz jadi Saya suudon. tidak suudon. suudon. Biarkan terlebih Jangan dibantah dulu. La haula wala quwata illa billah. Jadi Jangan gini loh. jangan bilang suul kosti saya- Ustadz, saya orang awam Ustadz. jangan Dia jangan ini colong- dia ini colong- golongan kedua ini Ustaz.
Dia ini golongan Saya kedua paham. ini. Saya paham. Saya untuk mengajari adab aja kepada dia, Pak Topan. Jadi gini loh Mas, Rasulullah SAW mengatakan apa? Gak boleh kita itu lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Man talabal ilma, orang yang mencari ilmu, liyumariya bihi sufa wa lijadila bihil ulama. Orang yang tujuannya untuk bentur-benturkan, untuk menggibah para ulama dan seterusnya, tidak. Itu kata Rasulullah, itu tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan baunya surga. Kalau Anda itu orang awam pengen mencari kebenaran, tanya dalilnya apa, selesai. Bukan berarti kita itu pengen tanya, pendapat ini kok seperti ini, berarti ini bid'ah, pendapat ini seperti ini, pendapat saya fulan. Enggak, kita bukan ranah untuk membicarakan, menggibah orang di sini. Sekali lagi, apalagi Ustaz, tadi nyebut-nyebut Ustaz Firanda. Bukan Ustaz, saya nggak mau di suudoni orang, katanya suul kos dia, enggak Ustaz, saya mau Ustaz Abes menyampaikan hujah. Ustaz Abu menyampaikan antum. Jafar, saya butuh dari Ustaz ABS, Ustaz Abu Jafar tidak. Iya. Kalau Anda butuh dari saya, tar dulu, dengarkan saya dulu. Ya. Saya itu nggak menuduh Anda, saya memberikan rambu-rambu. Jangan sampai kita itu satu, mencari ilmu tujuannya memiliki maksud yang buruk. Mencari ilmu itu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mencari ilmu itu adalah tujuannya untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri sendiri, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya bengkok jadi lurus. Semudah itu. Bukan untuk tujuannya untuk membanding-bandingkan, oh ini pendapat ini seperti ini dan seterusnya. Tapi bukan Yang Ustaz. selanjutnya, Iya Ustaz, lanjutkan Ustaz. Gimana Ustaz? Lanjutkan Ustaz. Nggak layak anak ini di dalam ini Ustaz. Ini nggak layak deh. Keluar aja deh. Jadi begini Ustaz, jangan diturunkan, kan kita akhlak salaf itu nggak boleh gampang menurunkan orang Ustaz yang cari ilmu itu. ya enggak. Nggak Para boleh. Yang di sini yang beradab. Gini loh. Tapi Imam kalau Malik beradab, saja, beradab itu gini loh. Apakah Imam gara-gara Malik itu saja saya tidak beradab Ustaz? Padahal saya kan ingin ikut manhaj salaf yang benar tuh gimana Ustaz? Jadi ini yang saya rasakan di lapangan itu, ketika Ustaz dengan Ustaz aja beda pendapat, saya pusing kepalanya Ustaz. Yang satu bilang kalau mau ini bilang bismillah tanpa bismillahirrahmanirrahim. Yang satu menyebutkan harus bismillah aja tanpa ar-rahmanirrahim. Saya bingung Ustaz, kayak gini tuh. Jadi mau ikut manhaj salaf atau mau kemana gitu? Kok Makanya beda-beda? belajar tauhid dulu, bukan belajar beda pendapat. Tauhid nggak tahu, beda pendapat pula. Kok jadi ketahui saya tentang sholat, tentang ini Ustadz, tentang yang saya temukan di Masjidil Haram kayak tadi Ustadz, kayak gitu, itu saya jadi pusing ke kepalanya Ustadz. Jadi yang sebelumnya dikatain katanya pas dia nyatanya Keluar tidak. Ustaz, Jadi keluari. ya, yang bid'ah itu apa? Saya jawab aja ke poin yang Anda dikatakan di Masjidil Haram bid'ah apa, coba saya tanya. adan 2 kali Ustadz, itu adan Jumat 2 Adzan kali 2 Ustadz. kali. Udah jelas 2 Terus, kali Ustadz. Yang mengatakan itu bid'ah siapa? Ya tadi itu Ustadz, siapa Ustadz Abdul Hakim Abdad Ustadz, sama ini sama Al Albani. Saya mau nanya juga ke Abdul Hakim Abdadnya, nggak kenal Ustadz, karena orang awam itu ya terkadang ada kuota dan nggak ada kuota kan, nggak ada live, nggak ada komunikasinya Ustadz. Tapi kok bisa gitu menyalah-nyalahkan yang ada di Masjidil Haram itu kan ulama Apa besar statement semua beliau? Ustadz. Statement beliau apa? Mengatakan itu ada 2 kali bid'ah, itu apa statement beliau? Katanya bid'ah Ustadz, adanya statementnya itu bid'ah. Ustadz bisa cari, saya agak awam juga kalau buka-buka YouTube-nya. Coba Jangan, dicari Ustadz Abdul ya Hakim sudah. Abdad. Gini aja, nggak usah bertanya tentang Ustadz Abdul Hakim ada dan terusnya. Anda itu tanyanya ini benar atau salah, dalilnya mana? Itu Ustadz, Kan benar gitu, benar benar selesai. benar. Jadi ada Nggak 2 perlu kali benar apa ngomong- salah Ustadz? Yang di mana? Ini Ada 2 semuanya kan kali, kalau ini adalah sholat Jumat itu di setiap negara Ustadz, di setiap tempat. Itu kalau adanya 2 kali bid'ah atau tidak Ustadz? Saya nanyanya ke Ustadz, kalau nanya dalil saya nggak tahu Ustadz. Tapi kalau saya diturunkan sakit hati saya Ustadz. Anak ini Ini salafnya. ngelempar subhat nih Ustaz. Nah. Keluarkan aja nih. Lempar subhat deh nih. Lempar subhat deh nih. Iya, Ma- tidak apa? digini. Dan aja Ustaz. Lempar. Keluarkan Kok aja deh bisa? nih. Ini Coba dia kok nih bisa? lempar subhat ini. Ini Anak ini dia. ngaku awam tapi jahil. Ini orangnya nih. Jahil. Kok awam tapi jahil? Awam itu sama jahil sama. Jahil. Gini ya, Jahil Salafi. murakab ini. Ahi Salafi, kalau antum memang mau mengikuti dakwah salaf, simple sebenarnya. Hujahnya apa? Jadi kalau antum mendengar perkataan siapapun, Ustadz ABS sekalipun, bahkan Syekh Al-Albani sekalipun, yang dibawa itu bukan perkataannya Syekh Al-Albani atau perkataannya Ustadz ABS, apa? Hujahnya. Gitu Jadi loh. hujah itu apa, Ustadz? Apa bedanya hujah hujah sama itu apa? dalil, Oh iya, hadis hujah Quran. itu Jadi
Jadi kalau Ya, antum ya. misalkan membawakan perkataannya Ustadz Firanda rujukannya apa? Itu yang dibawakan. Kalau antum nggak tahu rujukan Ustadz Firanda ya jangan dibawakan. Antum Ya, atau bahkan maksudnya tidak tahu begini, gitu loh Ustaz istilahnya. Abu Ja'far, saya maunya dari Ustaz ABS sebenarnya. Ustaz ABS itu lebih berilmu daripada antum. Saya itu bingung kalau yang dengarnya yang Ustadz sama-sama ABS awam. menjelaskan hujahnya. Sama awam, Ana antum menjelaskan sama saya nalar itu sama-sama berpikirnya. awam, Ustaz. Nalar berpikir antum tuh udah salah. Cara bertanya antum tuh udah salah. Antum kan pengen ke Ustaz mana salah? ABS nggak Ana kasih menyalahkan tahu. saya, nggak menyalahkan Dari- saya. dari Kenapa mana? kamu menyalahkan saya? Dari mana Ustadz ABS tidak menyalahkan antum? Tidak, tadi Dia cuma tanya- bertanya, kenapa kok bisa Nah, menyalahkan saya? Kalau antum memang Antum memang kan pengen orang bertanya, awam, Ustaz. kalau antum memang pengen bertanya, tanyakan hujahnya, apapun jawab Ustadz ABS, kelas Iya, selesai. nah, Nggak usah bilang, loh Ustadz di Arab gimana? Ustadz Jawas ngomong gini gimana? Ustadz Fernando ngomong gimana? Nggak gitu. Itu Ya, namanya antum membenturkan. Enggak. Saya nanya sama Ustadz ABS atau sekarang saya nanya hujah atau apa tadi dalil ya. Kalau Nam ada ya. 2 kali ada dalil Nam ya. apa Ustadz? Nah ya, antum nanya ya, bukan membenturkan. Kalau setelah antum nanya terus antum bilang, itu loh bukan membenturkan tapi fakta perbedaan pendapat kok sama-sama salah berbeda Ustadz. nah berarti Tapi yang antum harus bawakan Ustadz Abu hujah. Ja'far ini awam. Jadi kalau mengajari sama saya yang sama-sama bodoh, saya blunder karena yang Nah, bodoh antum ngajarin yang lihat- bodoh itu lihat nggak ya. ngerti saya. La Saya haula punya wala dari quwata. Ustadz Lihat ABS ya. kan pernah belajar dari Antum luar. sudah menjustifikasi ana bodoh ya. Iya Nah, kan, iya kan. Itulah itu kira-kira manhaj salaf nggak kira-kira? Kalau Akhlaknya- antum menyebut akhlaknya saya orang salaf bodoh, nggak mana kira-kira? salah bukan? Tadi antum bilang saya bodoh kan awam. Kamu itu katanya awam yang bodoh. Ana bilang antum awan, ana nggak bilang antum Ini ada bodoh. rekamannya Mana? Ustaz. Ada rekamannya. Tunjukkan. Udah, saya Ana mau nggak ngobrol bilang sama Ustaz bilang ABS. antum bodoh. Jangan Saya jelas mau gini, sama gini Ustaz aja. ABS. Ini terakhir dari Ana. Ini terakhir dari Ana buat antum. Jadi Ya, kalau mau antum dari pengen Ustaz ABS bertanya, nanti ya. Kalau kalau udah beres antum Ustaz pengen ABS. bertanya, tanyakan hujahnya. Ustadz Abbas sudah menyampaikan hujah, halas selesai. Tidak usah tiba-tiba antum berkata Masjid Madinah Bentar, seperti sebentar. ini, Sebentar, Syekh ini Albani Ustadz. seperti ini, Ustadz Firanda Sebentar. seperti ini. Itu namanya Ustadz. membenturkan. Kalau Nah, itu Ustaz dari Abu Ana. Ja'far ini Kalau antum seperti itu terus, ya turunkan. Antum sudah membuat maaf, kemungkaran di Ustaz kolom Abu ini Ja'far. istilahnya. Nggak usah minta maaf. kalau Bermuasabah Ustaz baja, Abu Ja'far akhi. ini pendidikannya dari mana? Kalau Ustaz ABS itu saya tahu, saya sering ikut juga. Saya jelaskan aja ya Mas ya. Jadi kalau gini loh, kita itu nggak boleh gitu loh. Dalam artian harus tahu adab lah. Orang yang bertanya itu tahu adab. Orang yang bertanya itu boleh dijawab, boleh tidak. Karena terkadang Rasulullah SAW pun ketika menjawab pertanyaan, ada yang bertanya, terkadang Rasulullah menjawab, terkadang Rasulullah menyimpan jawaban, terkadang Rasulullah bahkan menjawab, tidak menjawab. Kenapa? Karena Rasulullah melihat dari konteks pertanyaan orang yang bertanya. Itu kan. Terkadang ada bertanya tujuannya untuk membenarkan pendapatnya. Pertanyaan tujuannya untuk membuat gaduh. Kemudian tujuan yang ketiga ada pertanyaan yang di situ untuk mencari kebenaran. Maka Rasulullah SAW pun memilah dan memilih mana ini harus dijawab dan tidak. Dan itu dari dulu seperti itu. Kemudian bahkan Rasulullah sendiri pun terkadang bertanya kepada para sahabat untuk ngasih tahu ilmu. Itu kan di dalam adab ada bertanya itu seperti itu. Kadang Rasulullah bertanya kepada sahabat, terkadang ngasih ilmu. Nah, dan kenapa dari tadi saya diem? Ya karena ini pertanyaan dari dari logat bahasa dan seterusnya. Ada yang pantas dijawab, ada yang tidak gitu loh. Kalau orang yang bertanya pantas dijawab itu adalah ketika dia pengen mencari jawaban untuk kebenaran kemaslahatan dia. Karena hakikat dari ilmu itu kan raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hakikat dari ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kemudian kepada orang lain. Yaitu yang saya akan menjawabnya. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah ikhtilaf gitu loh. Ikhtilaf di dalam masalah fikih itu dari dulu itu sudah wajar. Kenapa kok sampai terjadi 4 imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah? Kenapa kok nggak satu saja gitu kan? Imam Abu Hanifah saja jelas gitu yang pertama gitu kan. Kenapa kok ada 4? Karena mereka saling ikhtilaf. Alaisa kadzalik ya Abu Ja'far?
Bukankah Imam Syafi'i bahkan antara Imam Syafi'i saja dengan muridnya Al-Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i, mengingkari enggak dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Mengingkari. Itu Imam Muzani, muridnya sendiri. Bahkan ada tashih, ada pensahihan, yaitu apa kalam yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Itu Imam Muzani. Itu biasa. Ikhtilaf itu jangan dijadikan lari, bukan. Tapi ikhtilaf itu untuk dicari kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kita itu mendapati perbedaan, ikhtilaf, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti apa amalan Rasulullah SAW, Rasulullah mencontohkan. Bukan kita itu untuk lari kepada salah satu ikhtilaf. Tidak. Kemudian yang selanjutnya kita harus memahami ranah ikhtilaf. Ranah ikhtilaf itu ada dua kan. Ada ikhtilaf itu yang sifatnya cabang, kemudian ada ikhtilaf yang sifatnya pokok, itu loh. Itu Ustadz yang seneng itu Ustadz membahas itu Ustadz, perlu dari Ustadz membedakan ikhtilaf yang boleh kompromi sama yang enggak. Lanjutkan Ustadz. Udah kayak ke pasar Bandung ya. Udah. Tifar. Atur nafas Ustaz. Subhanallah. Pernah antum gini mendengar kisahnya Abu Ja'far, Rasulullah bersabar terhadap ketika khutbah diprotes sama orang Badui, khutbah Jumat, hadisnya dari Anas bin Malik itu. Rasulullah sampai sabar gitu ya menghadapi orang Badui protes itu. Sudah menganggap saya orang Badui, Ustadz, maaf ya, saya sakit hati Ustadz. Lah, haul. Tidak menganggap Anda. Billah. Gimana kemana lagi? Oh, begini Ustadz, kalau Saya berbicara apa? Ustadz saya sebentar Ustadz, kata Ustadz itu pernah menerangkan yang lain, Ustadz yang lain, bukan antum ya Ustadz ya. Innal akila takfir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya Pak Topan, gimana Pak Topan? Ana juga orang awam Ustaz. Berangkat dari keawaman, itu kayak berangkat dari main kebid'ahan mute dong Ustadz, saya dan saat mendapat hidayah, ana nggak pernah macam pertanyaan Bapak ini Ustaz, melaga-lagakan. Bahkan kalaupun ana itu ketemu ada pendapat Ustaz ini, ana cukupkan diri awam ana. Sebab kenapa? Ana berprasangka baik kepada keduanya. Tetapi alhamdulillah keduanya tidak lepas dari akidah yang sahih gitu. Dakwahnya itu sama gitu. Sama keawamannya Ustaz, sama gitu. Makanya mutlak Bapak ini bukan awam tapi jahil murakab. Bahkan gini Pak Topan, saya tanya. Bahkan antum dulu termasuk orang yang misalnya jahil menyembah kubur. Gimana? Iya Ustaz, Gini, penyembah kubur, pembela bid'ah, pembela apa, Jangan main pokoknya mute saya Ustadz. Ini ada Masya Allah keawaman anak Ustaz. Masya Allah. Cuman Ustadz ini gimana? Allah kasih hidayah gitu, nggak pernah belajar bertanya itu dengan seorang ustadz gitu, membentur-benturkan. Mengapa saat ada bertanya fokus pada masalah itu, tidak pada istilah para ulama. Sebab ana bukan ranahnya untuk ikhtilaf itu, sebab ana penuntut ilmu gitu. Tidak seperti yang dipertanyakan Bapak ini. Makanya saya sebut Bapak ini tadi jahil murakab. Memang dia ini bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi melemparkan subhat ke dalam grup kita ini. Makanya layak untuk dikeluarkan Ustaz. Layak dia dikeluarkan itu. Layak dikeluarkan. Nggak pantas dia ada di room kita. Sebab dia bukan penuntut ilmu itu. Jangan keluarin. Seru debat salaf begini saya sakit hati kok beda ya sama gini. Saya jelaskan aja ya tentang masalah tadi ya. Mungkin saya menjawab aja Pak Topan, nanti takutnya ke bawah subhat.